Oke, jika Anda seseorang yang berusia 30 tahun atau lebih seperti saya, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memulai channel YouTube. Mungkin Anda berpikir kalau sekarang udah telat. Mungkin Anda berpikir kalau sekarang udah nggak ada ruang lagi bagi Anda untuk memulai channel YouTube. Tapi itu semua tidak benar. Di video kali ini saya akan memberikan alasan kenapa usia 30 adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai channel YouTube. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda. Di sini saya ingin membantu Anda yang mungkin belum memiliki kepercayaan diri untuk memulai channel YouTube, sehingga Anda memiliki keberanian untuk take action memulainya. Oke, mungkin Anda berpikir kalau sekarang udah telat ya untuk memulai channel YouTube. Sosial media udah dikuasai oleh Gen Z dan Gen Alpha karena mereka lahir dan tumbuh ketika eranya pas. Gen Z dan Gen Alpha itu memang tumbuh di era sosial media. Tapi kebanyakan dari mereka hanya menjadi consumer aja, hanya menjadi konsumen dari konten. Saya kemarin melihat sebuah artikel dari entrepreneur.com yang membahas tentang mitos-mitos kreator ekonomi. Di tulisannya tersebut, di artikelnya tersebut, ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa kebanyakan konten kreator itu anak-anak muda, Gen Z. Tapi itu semua mitos. Menurut survei dari Adobe, rata-rata konten kreator itu berusia 40 tahun. Bayangin aja. Dan yang lebih menarik adalah rata-rata konten kreator yang sukses, yang bisa dibilang 50 konten kreator yang sukses, itu berusia 31 tahun sampai 35 tahun. Bisa dibayangkan? Mungkin Anda selalu berpikir menjadi patokannya adalah kalau di luar negeri, katakanlah YouTuber gitu ya, MrBeast yang masih berusia 20 tahun. Dan kalau di Indonesia, subscriber terbanyak mungkin Willy Salim yang masih berusia di awal 20 atau mungkin di akhir belasan gitu ya. Tapi kalau mau diambil rata-ratanya, seperti yang ditulis oleh artikel tadi, kebanyakan rata-rata berusia 40 tahun kok. Kebanyakan konten kreator yang sukses, YouTuber yang sukses itu masih berusia 30 sampai 35 tahun. Dan ini sebenarnya adalah peluang bagi Anda yang berusia 30 tahun, di atas 30 tahun untuk start channel YouTube. Gak ada kata telat. Kebanyakan dari teman-teman yang berusia 30 tahun, dari teman-teman saya ya, mereka hanya melihat dari yang gede-gede aja, dari MrBeast, dari Willy Salim. Kemarin saya melihat ada seorang YouTuber yang berusia nenek-nenek 80 tahun gitu. Dia baru menemukan passionnya di dunia game. Bayangin aja. Dan subscribernya udah ratusan ribu. Dia start dari usia katakanlah udah gak muda lagi. Tapi dia berhasil membangun audiensnya. Dan kalau Anda berusia 30 tahun, sebenarnya ada banyak keuntungan ketika Anda memutuskan untuk start channel YouTube di usia segitu ya. Anda udah punya cukup pengalaman hidup yang bisa dibagikan dibandingkan dengan Gen Z atau adik-adik kita yang di bawah kita. Katakanlah Anda lulus kuliah katakanlah Anda lulus kuliah di umur 22 atau 23 gitu. Kemudian Anda bekerja dan 7 tahun, 23 sampai 30 Anda bekerja selama 7 tahun, Anda memiliki banyak banget pengalaman di situ. Atau mungkin Anda memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Seperti saya contohnya, saya dulu memiliki masalah tentang kecanduan pornografi dan masturbasi. Saya membagikan hal tersebut di YouTube dan banyak banget teman-teman yang bisa merasakan dari manfaat tersebut. Atau Anda memiliki hobi, katakanlah Anda hobi menanam bunga, atau Anda punya hobi beternak, Anda punya hobi kerajinan, Anda punya hobi musik. Di umur 30, saya pikir Anda punya banyak pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang-orang di bawah Anda. Dan mungkin satu hal yang bisa jadi bahan pertimbangan Anda ketika Anda memutuskan untuk start channel YouTube. Katakanlah Anda udah berusia 30 tahun, Anda udah 7 sampai 8 tahun bekerja di sebuah perusahaan dan Anda berpikir kalau udah saatnya Anda shifting karir. Mungkin Anda udah capek bekerja pada sebuah perusahaan, Anda ingin menjalani sebuah kebebasan berkarir, Anda mungkin mempertimbangkan YouTube sebagai karir Anda. Dan
ada berbagai banyak pertimbangan, di antaranya kayak udah telat, terus bagaimana cara monetize-nya, dan nanti saya akan jelaskan ya berbagai banyak langkah-langkah yang harus Anda lakukan ketika Anda memulai channel YouTube di usia 30. Oke, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menentukan niche dari audiens Anda. Anda harus menentukan topik dari channel YouTube Anda. Katakanlah tadi, Anda punya hobi beternak atau punya hobi menanam bunga. Menentukan niche atau topik itu sangat penting banget ya sebelum Anda memulai channel YouTube. Karena kalau Anda udah menentukan dari awal, Anda tahu Anda bakal ngomong sama siapa. Anda tahu audiens Anda itu siapa. Jadi Anda tahu bagaimana berkomunikasi dengan audiens Anda. Tapi problemnya kebanyakan dari teman-teman mengatakan bahwa saya itu cuman sekedar hobi menanam bunga, saya bukan expert, saya bukan ahli. Kebanyakan teman-teman selalu beralasan kalau mereka itu bukan seorang ahli atau bukan seorang yang pakar di bidang tersebut. Sebenarnya itu tidak penting. Anda tidak harus menjadi seorang expert di topik yang ingin Anda bahas di channel YouTube Anda. Katakanlah Anda ingin bahas tentang menanam bunga anggrek gitu ya. Mungkin Anda berpikir kalau saya cuman hobi, saya cuman seorang yang suka menanam bunga anggrek, tapi saya bukan expert, saya bukan seorang yang tahu tentang sains di balik itu. Tapi Anda harus sadar kalau Anda adalah seseorang yang hobi, Anda seseorang yang konsisten merawat bunga anggrek, berarti Anda adalah seseorang yang bisa dibilang ahli untuk konsistensi dalam hal tersebut. Faktanya banyak orang-orang yang tidak memiliki konsistensi dalam hobi mereka. Dan sebenarnya itu adalah target market Anda. Fokus aja pada orang-orang tersebut. Katakanlah gini, ketika level Anda menanam bunga anggrek itu di level 4, masih banyak orang-orang yang berada di level 0, 1, 2, 3. Bahkan 0 itu yang baru berpikir untuk menanam bunga anggrek. Jangan pernah berpikir untuk membuat konten untuk orang-orang di level 5, 6, 7, 8. Fokus aja pada orang yang berada di level 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dan sebenarnya saya mau tanya sama Anda. Menurut Anda, orang-orang expert dan orang-orang yang masih newbie atau masih pemula, menurut Anda, di masyarakat tuh banyak yang mana? Pasti banyak yang newbie kan, pasti banyak yang pemula kan dibandingkan dengan yang expert. Dan itu adalah target market Anda. Target market Anda tuh lebih besar orang-orang yang masih pemula dibandingkan Anda harus membuat konten untuk expert. Fokus aja pada orang-orang yang newbie atau masih pemula. Oke, mungkin itu kalau berangkat dari hobi ya. Kalau berangkat dari pekerjaan Anda, dari pengalaman pekerjaan Anda, katakanlah Anda udah bekerja 7-8 tahun di pekerjaan Anda dan Anda punya sebuah expertise di bidang tersebut. Katakanlah Anda punya expertise atau keahlian di bidang Microsoft Excel. Anda bisa share itu di sosial media, Anda bisa share itu di YouTube. Banyak banget orang-orang yang gak bisa Microsoft Excel dan mungkin keahlian Anda bisa di-share di situ. Tapi mungkin Anda berpikir kalau udah banyak banget konten-konten di YouTube yang membahas tentang Excel. Dan makanya Anda butuh sebuah diferensiasi. Dan saya sendiri pernah kayak melihat konten-konten Excel di YouTube ya. Kebanyakan dari konten-konten tersebut tidak menampilkan wajah dari kreatornya, dari pembuat video tersebut. Anda mungkin bisa membuat sebuah channel yang membahas Excel tapi menampilkan wajah Anda. Anda mungkin bisa memberikan sebuah tutorial tapi Anda bisa memberikan kayak sebuah lingkaran kecil yang isi itu tuh wajah Anda di pojokan itu, kayak channel-channel tutorial gitulah ya. Dan sebenarnya faktanya ketika Anda berani menampilkan wajah Anda itu tidak memiliki kompetitor loh. Dalam artian wajah Anda itu adalah brand Anda. Jadi gak ada yang bisa meniru
konten Anda karena Anda menampilkan wajah Anda. Jauh berbeda ketika Anda membuat sebuah channel tutorial yang hanya menampilkan Excel doang, menampilkan display doang. Banyak orang yang bisa membuat channel-channel seperti itu. Makanya saya mengencourage Anda atau memberanikan diri Anda untuk berani ngomong depan kamera seperti ini. Karena ini akan membuat Anda berbeda. Dan ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan bagi Anda. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan yang katakanlah udah 7 tahun, 8 tahun, Anda mungkin udah familiar dengan melakukan Zoom meeting seperti ini dan ngomong depan kamera tuh sebenarnya nggak sesulit yang Anda bayangkan. Anda udah terbiasa kok sebenarnya ngomong depan kamera ketika rapat Zoom. Oke, memang kalau di awal diperlukan sebuah pembiasaan ya. Karena Anda tidak terbiasa untuk bikin konten di depan kamera kayak gini. Tapi dari pengalaman yang udah Anda miliki sebagai orang yang berusia 30 tahun, saya pikir tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak menampilkan muka Anda. Dan itu ada sebuah keuntungan yang baik bagi Anda untuk start channel YouTube di usia 30 tahun. Oke, langkah kedua yang mungkin ini bagian yang menarik bagi Anda. Bagaimana cara untuk monetize YouTube Anda, channel YouTube Anda. Kebanyakan dari teman-teman berpikir kalau monetize channel YouTube itu cuman pakai AdSense, cuman buat dari pendapatan AdSense. Tapi sebenarnya untuk membuat channel YouTube Anda menghasilkan, nggak cukup AdSense itu cuman sebagian kecil dari pendapatan yang bisa Anda dapatkan ketika Anda memiliki channel YouTube yang membahas suatu hal yang spesifik. Dan faktor dari AdSense inilah yang membuat kebanyakan orang itu takut untuk memulai channel YouTube. Mereka takut kalau tidak ada yang menonton. Mereka takut kalau nggak banyak subscriber. Tapi faktanya untuk menghasilkan uang dari YouTube, Anda tidak perlu banyak views, Anda tidak perlu banyak subscriber. Karena target market Anda itu jauh lebih penting dibandingkan dengan views dan subscriber. Oke, mungkin kalau Anda menargetkan untuk bisa menghasilkan dari AdSense, memang Anda harus membutuhkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu adalah kayak semacam persyaratan agar Anda bisa berpartner dengan YouTube, agar video Anda bisa disisipi iklan oleh YouTube dan Anda mendapatkan penghasilan. Dan sebenarnya ada banyak cara untuk monetize channel YouTube Anda selain pendapatan AdSense. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dari channel YouTube Anda selain pendapatan AdSense. Karena pendapatan AdSense itu sebenarnya cuma kayak satu dari banyak potensi yang bisa Anda dapatkan dari channel YouTube Anda. Yang pertama mungkin Anda udah tahu affiliate marketing, afiliasi. Sekarang udah banyak banget e-commerce yang membuat program affiliate seperti katakanlah Shopee, TikTok. Mereka punya program yang memberikan Anda komisi setiap kali Anda mempromosikan barang-barang yang ada di Shopee, TikTok untuk Anda promosikan pada audiens Anda. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang affiliate ini, memang komisinya nggak gede ya kalau misalnya ngomongin tentang affiliate produk-produk fisik yang ada di Shopee atau TikTok. Tapi ada satu potensi yang besar ketika Anda mau berafiliasi produk-produk digital. Katakanlah konten Anda itu tentang fitness, konten Anda itu tentang meditasi. Ada sebuah platform yang bernama Triversity, yang Triversity itu bisa dibilang adalah sebuah platform produk digital yang memiliki banyak katalog produk tentang produk-produk digital. Ketika katakanlah konten Anda tentang meditasi atau fitness, Anda bisa berjualan produk-produk orang lain melalui program affiliate di Triversity dan Anda bisa mendapatkan komisi yang cukup gede di situ. Ada yang komisinya sekitar 20% atau 30% dibandingkan dengan ketika Anda affiliate di Shopee atau TikTok yang mungkin kecil ya. Anda bisa affiliate di produk-produk digital di Triversity atau banyak banget lah konten kreator atau orang-orang yang punya produk yang mau mengafiliatkan produk-produk mereka. Itu afiliasi ya. Dan ada sebuah metode yang jauh lebih menghasilkan, jauh lebih menarik ketika Anda memulai channel YouTube. Anda bisa berjualan produk Anda sendiri. Katakanlah merch. Katakanlah Anda berjualan kaos. Kalau konten Anda membahas tentang gaming, konten Anda membahas tentang olahraga, Anda bisa
berjualan merch Anda. Mungkin kalau konten Anda seputar fitness dan olahraga, Anda membuat sebuah movement di situ, pergerakan di situ, dan audiens Anda merasa sangat terkoneksi dengan Anda. Anda bikin merch itu, audiens Anda pasti akan ada yang membeli karena Anda udah membuat sebuah movement, pergerakan di situ. Atau mungkin ini yang jauh lebih menarik juga, Anda bisa berjualan produk digital. Anda bisa menjual expertise Anda pada orang-orang yang memang membutuhkan. Katakanlah Anda tadi ya membuat konten tentang Excel. Anda bisa bikin sebuah produk digital, katakanlah e-book, katakanlah kursus online yang membahas tentang Microsoft Excel. Mungkin target market Anda adalah seorang pemula dan Anda membuat sebuah kursus online bagaimana cara menjadi seorang Excel, bagaimana cara menjadi seorang yang pandai Excel bagi pemula. Dan Anda bisa menjual itu, produk tersebut katakanlah 100.000 untuk ebook atau mungkin 300.000, 500.000 untuk kursus online. Dan Anda cukup membuat itu satu kali aja dan bisa menjual berkali-kali. Potensinya itu sangat-sangat besar. Dan ini juga yang saya lakukan. Saya pernah membuat ebook. Saya cuma bikin satu kali. Karena ini ebook, buku digital, saya bisa menjualnya itu berkali-kali. Nggak ada biaya replikasi. Jauh berbeda ketika Anda berjualan produk fisik, katakanlah buku fisik, Anda butuh biaya replikasi. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, Anda tidak perlu menjadi seorang expert, Anda tidak perlu menjadi seorang ahli. Anda cukup tahu target market Anda dan bikin produk untuk mereka. Bikin produk yang katakanlah untuk misalnya konten Anda untuk pemula, ya bikin aja produk yang khusus untuk pemula. Berikan harga yang wajar untuk pemula. Dan cara menghasilkan yang lain lagi dari channel YouTube Anda, mungkin Anda bisa memberikan sebuah coaching 101. Kalau Anda tidak ingin membuat kalau Anda belum berpikir untuk membuat sebuah produk digital atau berjualan produk Anda bisa memberikan jasa konsultasi. Katakanlah tadi ya, Anda seorang yang membuat konten tentang fitness, tentang kesehatan. Anda bisa berjualan langsung jasa Anda, konsultasi Anda, langsung di channel YouTube Anda. Ketika Anda membahas fitness, katakanlah untuk orang-orang yang berusia 40 tahun, karena menurut saya, masih sedikit orang yang membahas tentang fitness di usia 40 tahun. Dan orang tersebut mungkin ingin belajar lebih dalam dengan Anda. Katakanlah klien Anda ingin turun berat badan, Anda bisa memberikan semacam personal meal plan, bagaimana cara untuk turun berat badan. Dan Anda bisa mematok harga tersebut cukup tinggi karena itu ada sebuah jasa konsultasi yang tentu saja Anda butuh meluangkan waktu Anda. Saran saya sih jangan terlalu murah untuk menghargai jasa Anda ketika berkonsultasi, karena ketika Anda meluangkan waktu berarti kan itu meluangkan sesuatu yang berharga bagi Anda ya. Mungkin bedanya dengan produk digital Anda cuman bikin sekali dan itu sudah bisa dijual berkali-kali tanpa Anda harus ibaratnya meluangkan waktu Anda, dan itu udah berjalan by system. Tapi kalau Anda meluangkan waktu Anda untuk konsultasi, untuk membuka jasa konsultasi, itu kan berarti Anda ibaratnya meluangkan waktu Anda 1 atau 2 jam untuk klien Anda. Dan saran saya jangan pasang harga yang terlalu murah karena waktu Anda sangat berharga. Oke, sebenarnya masih banyak banget potensi-potensi yang bisa Anda miliki ketika Anda start channel YouTube di usia 30 tahun. Anda mungkin udah bosan dengan karir Anda ingin mencoba hal yang baru, dan mungkin saya bisa bilang kalau YouTube ini bisa menjadi pilihan Anda. Dan mungkin video kali ini cukup sekian ya. Semoga video ini bisa memberikan semacam pandangan buat Anda atau sedikit motivasi bagi Anda yang berusia 30 tahun seperti saya untuk berani start channel YouTube. Dan terima kasih udah nonton video ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya ya.